Pemirsa, 69 korban pinjaman online mendatangi gedung Otoritas Jasa Keuangan RI atau OJK. Mereka mendesak OJK mencabut izin aplikasi pinjol yang terlibat pencurian dan penyalahgunaan. Alami sekitar 69 korban, itu baru yang ada di wilayah Jakarta, belum yang ada di wilayah lain. Nah, mari kita bersama-sama mengapresiasi dari kelompok demo tersebut karena sudah berani menyuarakan aspirasinya. Ya, kita wajib acungkan jempol kepada pendemo tersebut gitu ya, karena masalah pinjol ini memang sudah keterlaluan gitu ya. Dan saya juga berharap OJK bisa turun dan menyelesaikan masalah pinjol ini. Ya, sehat-sehat Bapak, Ibu semuanya, semoga perjuangan kalian tidak sia-sia. Nah, di sini saya menyuarakan gagal bayar dengan lantang ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, Januari awal tahun ini kantor OJK sudah didemo oleh 69 orang. Ya, isi dari demo tersebut, mereka atau korban ini merasa dirugikan oleh pinjol karena data mereka dipakai oleh orang lain untuk minjol. Namun pada saat pencairan uangnya masuk kepada oknum atau penipu tersebut. Gitu ya. Mereka ini tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ditagih oleh pinjol. Ya, jadi ada yang pakai data mereka. Data ini disalahgunakan. Bank untuk pencairan dana tersebut bukan atas nama korbannya, banknya itu. Oke, pertanyaannya kok bisa gitu? Ya, sekelas pinjol yang legal memberikan dana pinjaman melalui bank yang tidak sama dengan KTP calon nasabahnya. Harusnya nggak bisa. Beda nik satu nomor aja itu nggak bisa. Gonik, gocek nik itu nggak bisa. Nah, ini banknya berbeda tapi bisa cair. Waduh, ya. Jadi kita sebagai masyarakat tambah parno dengan adanya pinjol-pinjol ini. Ya, sudah mah terkenal dengan penagihan yang tidak beretika, ya, kirim paket, neror tempat kerja, neror kondar, sampai ada yang bunuh diri gitu ya. Ini ditambah data fresh bisa disalahgunakan dan pencairan uangnya bisa ke bank yang lain. Ya. Pada video tersebut memang tidak dijelaskan dari aplikasi mana, tapi Bapak ini bilang, kita mendesak OJK 3 hal. Mengundang aplikasi-aplikasi online para pimpinan, aplikasi online yang nakal, agar supaya segera cabut izin OJK-nya. Yang kedua, kita meminta para korban penipuan data ini, pencurian data ini, agar segera ditarik utang-utang yang timbul akibat penipuan ini. Dan yang ketiga, kita meminta data para korban agar diblokir, sehingga tidak terjadi lagi adanya pemakaian nama mereka di beberapa pinjaman online lainnya. Cabut nama perizinan OJK dari pinjol yang menipu tersebut. Ya, jadi bisa kita simpulkan itu adalah pinjol yang legal. Ya, waduh, gimana nih ya? Yang ketar-ketir, yang datanya fresh, ya, yang masih rawat-rawat pinjolnya itu bisa ketar-ketir itu. Ya kalau yang sudah galbay, wah aman. Ya, nah. Nyeleneh sebentar, oke. Anda kalau mau membersihkan nama Anda secepat kilat saat Anda ketahuan punya hutang di pinjol, pakailah tema ini, ya, data disalahgunakan. Ya, Anda tinggal tunjukkan saja video ini kepada orang-orang yang tahu kalau Anda gagal bayar di pinjol. Ya, Anda bilang, tuh kan bener ya, data saya disalahgunakan nih, ya, atau Anda screenshot lalu broadcast atau bikin status WA. Gitu ya. Nah ini ya, data saya disalahgunakan. Ternyata sudah ada 69 orang. Jadi jika ada yang menagih, please jangan diladenin ya guys. Hati-hati, Anda juga bisa jadi korban. Nah itu beres. Ya, ada buktinya. Ya, 69 orang ini ketipu datanya. Nama Anda bisa bersih secepat kilat. Nah, wish, gitu kan. Oh iya ini ya. Karena ada penyalahgunaan data dan lain-lain gitu ya. Nah cara tersebut sudah digunakan oleh teman saya. Sebenarnya ini cara kuno sebenarnya ya. Jadi teman saya setahun yang lalu menggunakan teknik tersebut ya karena terlalu takut dengan orang tuanya. Kita kembali ke inti video. Ya, kita kembali ke inti video. OJK itu ibarat kepala sekolah. Pinjol itu ibarat muridnya. Ya, kepala sekolah sudah memberikan aturan, tapi muridnya masih melanggar saja. Ya, apa yang akan dilakukan kepala sekolah jika seperti itu? Menghukum pinjol tersebut pastinya. Ya. Lalu pinjolnya ini masih melanggar hukum saja, ya walaupun sudah dihukum. Gitu. Ya harus dikeluarkan atau dicabut izinnya.
ya, oleh kepala sekolah atau oleh OJK ini. Karena sudah melanggar sekali, sedang dihukum, lalu pinjol ini masih melanggar saja. Ya harus dikeluarkan atau harus dicabut izinnya. Oke, contohnya aku laku pay letter. Itu sudah dicabut izinnya oleh OJK. Gitu ya. Pay letternya ya, produknya. Sekarang bagaimana dengan nasib nasabahnya? Ya, nasib nasabah yang dirugikan tersebut. Yang pertama, ya boleh galbay sih pasti gitu ya. Karena galbay sekarang itu sudah dilindungi di POJK nomor 22 tahun 2023. Ya, Anda tidak boleh ditekan, Anda tidak boleh ditagih ke kantor Anda, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik maupun verbal dan lain-lain. Nah, tapi dalam kasus ini data fresh dipakai minjol lalu galbay, ya. Jadi slik OJK-nya jelek karena ulah orang lain, bukan atas kehendak dirinya sendiri, ya. Kalau kita kan atas kehendak diri kita sendiri. Silakan laporan kita ke slik OJK sampai kol 5 sampai kol 10 pun, gitu ya. Nah, kalau ini beda, ya karena ulah orang lain, bukan atas kehendak dirinya sendiri. Nah, itu memang wajib ada tindakan dari OJK. Ya, jika memang benar-benar ada penipuan seperti itu, maka hutang tersebut wajib dihapuskan mulai dari aplikasinya dan dari slik OJK-nya juga harus diputihkan, harus dihapus hutangnya. Ya. Saya di sini berharap OJK bisa menghapus hutang-hutang dari para korban tersebut dan menindak pinjol yang nakal itu. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Saya ingin tanya, kalau catatan Anda di slik OJK-nya buruk, kira-kira Anda bisa kena penipuan di pinjol nggak? Ya, tidak akan bisa. Jika catatan slik OJK Anda itu buruk, maka Anda akan terbebas dari malapetaka lainnya. Karena nggak bisa cair. Ya, nggak ada yang mau nyairin orang yang sudah kol 5 itu. Ya, tidak ada pinjol yang bisa menjebak orang yang sudah kol 5. Waduh, ya keren ya. Tidak ada pinjol yang bisa menjebak orang yang sudah kol 5, sudah macet. Menjebak dalam artian ditransfer duluan atau ditipu seperti ini. Gitu ya. Nggak bisa karena slik OJK Anda itu sudah parah. Oke? Jadi intinya adalah mending galbay. Ya, daripada mempertahankan pinjol-pinjol Anda itu. Bang, kalau mending galbay atau semua orang ini galbay, slik OJK-nya buruk, gimana dong Bang itu ya? Ya mari kita lihat, mari kita coba ya. Selama ini kita tidak pernah melihat yang namanya 250 juta orang itu slik OJK-nya buruk. Ya, Indonesia itu ya kira-kira ada 250 juta orang. Sampai sekarang tidak ada yang namanya badai slik OJK kol 5. Ya, misalkan dari 250 orang itu ada 249 juta orang yang kreditnya macet. Ya, belum ada sampai sekarang hal seperti itu. Ya, karena jika ada hal seperti itu, maka pinjol, bank, koperasi itu bangkrut. Ya, jika 250 juta orang itu galbay semua, ya pasti bangkrut. Oke? Nah, nanti bisa recovery-nya lagi atau bisa sehatnya lagi karena generasi muda yang baru lulus dari SMA, baru lulus kuliah, ya, baru diterima kerja, gitu kan. Nah, itu yang akan dijerat oleh badan pembiayaan lagi. Ya. Maka dari itu jika kita punya adik, ya adik, silahkan diberitahukan bahwa jangan pernah minjol. Kalau sudah terlanjur pinjol, jangan ketakutan. Coba lihat HP-nya sini, ada pinjol enggak? Nah, kalau ada pinjol, ada utang, jangan takut, jangan cemas, silahkan digalbay saja. Ya, kita selamatkan generasi-generasi muda selanjutnya. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.